ini uang negara, bukan uang warisan, apalagi uang saweran. Biasakan transparan, biasakan tanggung jawab. Karena integritas itu nggak muncul tiba-tiba. Dia tumbuh dari kebiasaan kecil yang terus kita jaga. Kepala desa itu ujung tombak pemerintahan. Tapi kalau tombaknya bengkok, gimana mau nusuk ke arah pembangunan? Lah, ini rapat atau buka koperasi simpan pinjam. Lo bayangi diangkut rame-rame kayak rombongan studi banding. Dan Saudara, Camat Pagar Gunung bersama 20 kepala desa terjaring operasi tangkap tangan Kejati Lahat, Sumatera Selatan lantaran diduga menyalahgunakan dana desa untuk distorkan ke oknum aparat penegak hukum. Hai, gue Rahmat. Dan hari ini kita bukan mau gosipin artis, tapi para pejabat desa yang gak kalah drama dari sinetron. Berita ini datang dari Lahat, Sumatera Selatan, dan gue janji, kalian bakal dengar kisah nyata yang lebih absurd dari FTP Indosiar. 24 Juli 2025, lokasinya kantor camat Pagar Gunung. Di sana sedang berlangsung rapat persiapan HUT RI ke-80. Tapi alih-alih bahas lomba tarik tambang, para kepala desa marah tarik tunai. Bayangi, mereka kumpul, rapat, ngopi, terus tiba-tiba store 7 juta rupiah per desa. Duitnya dikumpuli jadi 65 juta. Lah, ini rapat atau buka koperasi simpan pinjam. Dan tahu nggak, tim kejaksaan Lahat langsung rebek. Semua yang hadir diangkut. Bukannya pulang bawa undangan 17-an, malah bawa status pemeriksaan. Camat dan 20 kepala desa di Kecamatan Pagar Gunung, Sumatera Selatan ini ditangkap pada Kamis malam saat mengikuti forum permintaan dana kegiatan sosial di kantor camat. Yang bikin lucu, beberapa kepala desa masih pakai seragam kades lengkap, bahkan ada yang masih pakai baju dinas camat. Mereka kayak mau upacara, tapi endingnya malah iring-iringan ke Kejati Palembang. Lo bayangi diangkut rame-rame kayak rombongan studi banding. Bedanya ini bukan studi banding ke luar negeri, tapi ke ruang pemeriksaan khusus. Saat itu setiap kepala desa yang hadir diminta uang 7 juta rupiah yang diambil dari anggaran dana desa. Diduga uang ini akan disetorkan untuk seorang oknum penegak hukum. Modusnya katanya buat kegiatan sosial. Lah, kegiatan sosial siapa yang butuh store 7 juta dari 22 desa sekaligus? Ini bukan bantu warga, tapi bantuin neraka kerja lembur. Yang dituduh ketua forum Abdesi inisial N dan bendaharanya inisial JS. Mereka ngaku cuma fasilitasi forum, tapi ternyata forumnya nyuruh iuran wajib. Coba aja ganti nama jadi forum pungli terpadu, biar sesuai branding. Dari penangkapan itu, petugas menyita uang tunai sebesar 65 juta rupiah. Terkait OTT ini, Kejati belum menetapkan tersangka. Gue mikir itu duit yang harusnya buat bangun jalan, kasih bantuan UMKM, atau sekedar beli bola voli buat anak muda desa, malah diselipin buat oknum yang tak jelas. Dan sumpah kalau ini dijadikan film, judulnya cocok rapat store, habis rapat kena jebakan Batman. Yang lebih lucu, mungkin ada yang sambil nyetor sambil mikir, aman nggak ya? Kayaknya udah bisa deh. Ternyata biasa itu bukan berarti benar. Yang diberikan oleh para kepala desa terindikasi dari anggaran dana desa. Jaksa bilang ini bisa jadi peringatan keras. Bahkan disarankan ke semua kepala desa untuk minta pendampingan dari kejaksaan kalau mau kelola dana desa. Loh, dari dulu bukannya harus begitu? Jangan nunggu ditangkap dulu baru mikir. Oh, ternyata nggak boleh lah nyetor-nyetor gitu. Ya jelas kagak boleh, bos. Ini uang negara, bukan uang warisan, apalagi uang saweran. Yang masuk dalam lingkup keuangan negara. Para penyidik kami masih mendalami dugaan aliran dana.
Sekda Sumsel bilang dia prihatin dan kita semua juga. Bukan karena jumlahnya banyak, tapi karena yang ditangkap itu orang-orang yang jadi panutan warga. Harusnya jadi contoh, bukan tontonan. Kepala desa itu ujung tombak pemerintahan. Tapi kalau tombaknya bengkok, gimana mau nusuk ke arah pembangunan? Kata Sekda lagi, semua pemerintah kabupaten harus lebih aktif ngawasin. Lah, baru ingat ya Pak. Kepada oknum penegak hukum, serta akan menelusuri sudah berapa kali praktek seperti ini terjadi. Sekarang gue mau ngomong ke kamu semua yang masih muda. Jangan anggap ini cuma berita lewat. Ini sinyal kencang buat kita. Kalau kamu nggak belajar jujur dari sekarang, jangan mimpi bisa dipercaya nanti. Bukan cuma kepala desa yang bisa korup. Ketua OSIS juga bisa kalau ngurus uang kas diakali. Jadi mulai dari hal kecil, biasakan transparan, biasakan tanggung jawab. Karena integritas itu nggak muncul tiba-tiba. Dia tumbuh dari kebiasaan kecil yang terus kita jaga. Jadi gue nggak bakal panjang-panjang lagi cerita. Tapi satu hal, kalau kamu suatu hari pegang kekuasaan, jangan lupa kamu itu dititipi, bukan diwarisi. Semoga kita nggak cuma ketawa-ketawa soal berita ini, tapi juga mikir, jangan sampai kita jadi bagian dari orang yang ketangkap karena seragam, bukan karena pengabdian. Like jika kamu setuju, share biar makin banyak yang tahu, dan komen menurut kamu bagaimana cara benar kepala desa itu bisa transparan dan jujur. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa, jadi keren itu bukan soal viral, tapi soal bisa dipercaya.